Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada Allah pada malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita semuanya dipertemukan dalam sebuah majelis yang mulia, majelis ilmu, majelis Al-Qur'an, majelis yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kita menjalankan salat subuh secara berjamaah, salat maghrib secara berjamaah. Saya ingatnya kalau ngisi gini habis subuh biasanya. Kalau habis maghrib itu baru di sini. Di tempat lain biasanya habis subuh biasanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang berlipat ganda pada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan pada malam hari ini. Kita melanjutkan di surah Al-Asr, surah Al-Asr. Pada pertemuan kemarin, pada Rabu yang lalu, kita selesaikan bagian yang kedua surah Al-Humazah. Berarti hari ini, malam ini kita lanjutkan di surah Al-Asr. Baik, sebelum masuk di surah yang baru, di bagian yang pertama surah Al-Asr kita baca dulu bersama-sama surah atau surat Al-Humazah. Karena sudah kita kaji secara bacaan, secara makna lafziyah dan tafsir jalalainnya di surah Al-Humazah. Baik, kita baca bareng. Saya baca dulu, setelah itu jenengan mengikuti setelah saya. Kita hati-hati di bacaan-bacaan yang dengung. Jadi ketika kita membaca, kalau kita lihat teks seperti ini, ya itu kita diingatkan, apalagi kalau ada warna kita diingatkan. Oh, berarti ini yang dibaca dengung kayak gitu. Anna yang warna merah-merah jambu berarti dengung semua. Ya juga dengungnya warna ini merah jambu. Nah, ini kalau kita patokannya ada warnanya. Cuman kalau di mushaf pada umumnya tidak pakai warna, kecuali jenengan kalau beli mushaf warna. Mushaf standar Indonesia yang warna ada. Tapi walaupun tanpa ada warna, warnanya hitam semua. Kita tahu kalau hukum-hukum di sini didengungkan, di sini didengungkan. Kemudian yang ini merahnya beda ya, bukan merah jambu. Ini berarti tidak boleh didengungkan. Ini kita sudah paham ya secara hukum. Karena banyak di antara pembaca itu ketelitian ada di kurang dengung atau tidak didengungkan. Jadi misalnya membaca alladzi jama'a malan wa 'addada, berarti ada yang kurang di sini. Malan, ada yang kurang. Ini juga sama. Yahsabu malahu akhlada. Banyak yang bacanya yahsabu anna malahu akhlada. Kurang di sini dengungnya kurang lama. Kalla layunbadanna fil hutamah. Nah, kadang-kadang dibaca kalla layunbadanna fil hutamah, berarti dengungnya yang kurang gitu ya. Nah, ini oma
adraka mal hutamah. Nanti masuk di ayat berikutnya, ayat 8 ya. Innaha alaihim muqsadah. Nah ini dengungnya kadang-kadang lewat gitu ya. Innaha alaihim muqsadah. Kita hati-hati ya. Pada bacaan-bacaan yang mestinya dengung harus teliti gitu. Harus teliti. Makanya pembiasaan secara klasikal juga penting untuk kita lakukan. Baca bareng atau baca bersama-sama. Karena ngapunten apalagi kalau hafalan. Surat-surat pendek ini kan sudah kita hafalkan sekitar pada kita waktu umur TK SD. SD kelas berapa? Jenengan hafal Al-Humazah? Atau gak ingat ya? SD kelas 3 ya. Dulu kan nggak ada TK. Umur jenengan kelihatannya nggak sekolah TK. Mungkin ada sekolah langsung SR, sekolah rendah. Kalau nggak gitu sekolah SD, kelas 3 baru menghafal. Nah, karena sudah lama dulu menghafalnya biasanya atau banyak yang tidak sampai penekanannya di dengung. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhlada kalla la yunbadanna fil hutamah. Kelihatannya lancar ya, tapi belum tartil. Makanya kita ada rutin seperti ini tuh kesempatan untuk saling ngoreksi lebih teliti lagi. Jadi ada kesempatan untuk kita membaca lebih teliti. Karena ngapunten tidak semuanya masjid ada materi ini gini. Mboten sedaya. Enggak semua. Makanya ngapunten kadang-kadang ada masjid yang imamnya biasanya surung-surungan model gitu. Tahu surung-surungan gitu. Surung-surungan biasanya itu ngapunten imam yang surung-surungan itu ya tepat-tepaan, kadang ya lancar dan tartil, kadang lancar rodok tartil gitu ya. Kadang ya lancar tapi kurang tartil kayak gitu. Makanya ini kesempatan kita untuk lebih teliti ketika baca secara tartil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sarang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah. Alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah. Yahsabu anna malahu akhladah kalla la yunbadanna fil hutamah. Kalla la yunbadanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah.
narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah fi 'amadin mumaddadah. Baik, sekarang kita baca tarjimnya ya. Jadi kita baca secara klasikal ya, bareng langsung bismillah, bi dengan ismi nama. Monggo sareng-sareng. Bi dengan ismi nama Allahi Allah Ar-Rahmani yang Maha Pengasih, Ar-Rahimi yang Maha Penyayang. Wailun celaka li bagi kulli setiap humazatin pengumpat, lumazatin pencela, alladzi yang jama'a mengumpulkan malan harta, wadan addadahu menghitungnya. Pokoknya jenengan ikut bibirnya gerak-gerak gitu aja sudah pantas nih. Ya monggo dilanjut. Ya sabut ia mengira anna sesungguhnya malahu hartanya akhladahu mengekalkannya kala sekali-kali tidak atau hati-hati itu kemarin ya, boleh sekali-kali tidak atau kala hati-hati, lebih pas mana ya? Sekali-kali tidak ya. Atau hati-hati. Coba tolong hati-hati gitu ya. Pakai hati-hati mungkin ya. Monggo. Kala hati-hati la akan yumbadan dilemparkan di dalam al-hutamati neraka hutamah wadan ma apakah adraka kalian mengetahui ma apa yang al-hutamatu neraka hutamah atau ma apa saja biasanya. Narullahi api Allah al-muqadatu yang menyala apa namanya kuat gitu. Al-muqadah menyala-nyala gitu. Allati yang tattali'u yang naik ala atas al-afidati hati innaha sesungguhnya dia alaihim atas mereka muqsadatun gimana muqsadatun mu apa mu kemarin mu ya boleh mu boleh mu gitu ya. Innaha sesungguhnya api itu alaihim atas mereka muqsadatun gimana ditutup atau tertutup sama saja ya. Jadi api itu ditutup maksudnya orang yang disiksa posisi di tengah kemudian ditutup rapat gitu ya, ditutup rapat, makanya muk bisa muk ditutup. Di dalam amatin apa? Amatin agak sing lali tiba iki. Amatin napa? Tiang mumaddadatin yang bisa panjang bisa tapi kalimatnya ini mumaddadah itu bukan panjang tapi tinggi. Memang dari kata maddun itu panjang. Tapi maksudnya panjang di situ
tiang yang tinggi, ngoten nggih, tiang yang tinggi. Fi di dalam ma'amatin tiang mumaddadatin yang tinggi. Kemarin sudah kita jelaskan, kalau kita memahami di ayat ini, berarti penafsiran para ulama, innaha alaihim muqsadah. Sesungguhnya api itu tertutup rapat, berarti menunjukkan apinya. Pemahaman para mufasir berarti orang yang disiksa posisi di tengah-tengah, kemudian sekelilingnya ditutup dengan mungkin dinding atau tinggi, kemudian keliling rapat, gitu ya. Ini kalau kita pahami ini. Tapi kalau kita pahami ini fi amadin mumaddada, jadi orang yang disiksa itu diikat pada tiang yang tinggi, diikat pada tiang yang tinggi. Baik, sekarang kita masuk, kita anggap sudah kita pahami semua. Terus kita anggap saja, tapi besok kita ulang lagi. Kelihatannya masih belum lulus pesertanya ini. Kita ulang lagi, tidak apa-apa besok. Kita masuk di surah baru, Al-Asr. Ya, bismillah. Surat Al-Asr ini surah yang terpendek ya. Di dalam Al-Quran ada 3 yang jumlahnya 3 ayat ya, yaitu surah An-Nasr ya, idza jaa. Yang kedua surah Al-Kautsar. Yang ketiga Al-Asr. Jadi ada 3 surat di surah-surah pendek itu yang jumlah ayatnya hanya 3. Cuman kalau misalnya di ranking paling sedikit jumlah kata yang ada itu berarti Al-Kautsar, paling pendek jumlah kata, paling pendek jumlah ayat. Yang kedua Al-Asr, yang ketiga surah An-Nasr. Nah, idza jaa. Yang kalau idza jaa masih 3 baris, ingat saya. Ini kan 2 baris sebenarnya. Nah, walaupun surah Al-Asr ini hanya 2 baris, ini surah sakti. Kenapa surah sakti? Karena kata Imam Asy-Syafi'i begini, seandainya Al-Quran itu cukup hanya diturunkan 3 ayat, maka cukuplah surat Al-Asr dijadikan sebagai pedoman hidup oleh manusia. Katanya Imam Asy-Syafi'i. Artinya ini surat sakti ini, pedoman hidup seandainya kok Al-Quran hanya diturunkan 3 ayat, cukup surat ini aja. Kenapa? Karena pertama mengingatkan kepada manusia betapa pentingnya waktu. Waktu yang sudah kita lalui pasti tidak akan kembali lagi, kan gitu ya. Pasti tidak akan kembali lagi. Jadi wal asri, demi waktu. Betapa pentingnya kita mengingat waktu, demi waktu itu penting untuk kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Wal asr, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia sungguh, laniku sungguh di dalam kerugian. Tapi jangan sampai berhenti di sini, makanya ada tanda apa? Lam alif. Wal asr, innal insana lafi khusr. Shadaqallahul azim. Mananya rusak. Manusia terus rugi, terus shadaqallahul azim. Jadi makanya di sini dikasih lam alif ini, Pak. Ini maknanya jangan terhenti sampai di sini, sambungkan, lanjut sampai sini, katanya. Jadi para ulama itu memberi tanda di akhir ayat ini, maksudnya ini peringatan bagi orang yang membaca hendak memilih berhenti setiap akhir ayat, lanjutkan. Berarti nanti kalau misalnya kita membaca sambung sampai sini akhir, atau minimal sini ya, ada tanda nih, tanda bulatan ya. Sesungguhnya manusia sungguh dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan atau beramal soleh
dan saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan saling nasihat menasihati dalam kesabaran. Jadi ini lengkap ya. Sebenarnya surat ini isinya maknanya lengkap sehingga kebiasaan Kiai Ahmad Dahlan ya, pendiri Muhammadiyah. Kalau selesai ngaji kan biasanya dibaca niki. Kalau selesai ngaji kan membaca wal asr. Saya masih ingat dulu kalau ngaji mesti diakhiri dengan ini. Diakhiri dengan al asr. Wal asri innal insan. Jadi biar mengingatkan waktu, ingat waktu gitu. Baik, kita baca dulu ya. Secara bacaan ini bagian 1. Nah, besok masuk di bagian 2 untuk tafsirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sarang. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Wal 'asr. Jadi bunyinya itu jangan sampai wal 'asr. Shad terus ra-nya hilang, enggak boleh. Enggak boleh juga dibaca wal 'asr, juga enggak boleh. Tetap bunyi ar tapi tebal. Wal 'asr. Tebal, ra-nya tebal. Yang di ra yang di akhir ya. Innal insana lafi khusr. Sekarang innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq. Sekarang illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq. Boleh berhenti sini ya. Karena mengikuti tanda ini. Wa tawassaw bis sabr. Wa tawassaw bis sabr. Jadi boleh berhentinya di sini terus disambung. Kemudian versi yang kedua, boleh tidak berhenti setiap ayat. Berarti nanti kalau memilih tidak berhenti di setiap ayat, gitu ya. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq. Baru berhenti sini. Karena ikut niki, ikut tanda apa? Bulatan. Kalau ikut yang ini harus berhenti. Tapi kalau ikut yang atas beda lagi nanti. Jadi misal ikut yang tanda yang niki gitu. Berarti sambung semua. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sampai akhir. Kalau saya nutut berarti pasti jenengan semua nutut ya. Dicoba sekarang ya. Dicoba mohon. Monggo sareng 1 2 3. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah nutut semua ya. Soalnya disambung tetangganya jadi nutut. Jadi ini versi yang kedua. Terus ada lagi yang membaca begini. Maunya itu seperti jenengan tadi mulai awal sampai akhir ndak ngambil nafas di tengah-tengah. Maunya begitu.
Berarti di sini terus nggak berhenti, di sini juga terus. Nah, cuman berhentinya di ilah kurang pas. Oke, kurang pas. Kalau berhenti di sini kurang pas secara makna. Jadi gini, ada yang membaca wal asri innal insana lafi khusrin illa, kurang pas secara makna. Kalau misalnya maksudnya itu disambung, silakan sampai sini, berhenti sampai amanu. Kenapa? Menyesuaikan makna. Demi masa sesungguhnya manusia dalam kerugian kecuali, tidak jelas kecuali opo. Tapi kalau misalnya berhentinya di sini, demi masa sesungguhnya manusia sungguh dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, jelas kecualinya apa. Jadi para ulama ahli Al-Quran itu mengajarkan kalau niatnya itu masih sambung sini tapi ternyata nggak nutut, berhentinya di mana memotongnya? Sini. Nah, terus nanti mengulang innalladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq, berhenti, wa tawassaw bis sabr. Caranya begitu. Kalau misalnya mau pengennya sambung sampai sini nggak nutut, berhenti sampai sini terus mengulang dari ilah gitu. Nah, daripada nanti jenengan bolak-balik berhenti setiap ayat saja enggak apa-apa ya. Kalau yang ngimami di sini biasanya sambung atau berhenti setiap ayat? Sambung ya. Atau enggak spironiten wis sak karepe sing maca. Jadi kalau niatnya nyambung sampai sini ya. Wal asri, jadi para guru-guru Quran, guru-guru yang ahli Quran itu kalau ngajari nyambung gitu ya, tidak terhenti di sini. Karena masyarakat ada sebagian yang berhenti di sini, kurang pas secara makna. Jadi loh, demi masa sesungguhnya manusia sungguh dalam kerugian kecuali, kan gak enak kan, kecuali gitu. Tapi kalau berhentinya di sini kecuali orang-orang yang beriman, jadi jelas maknanya sampai sini. Terus mengulang dari illal ladzina sampai sini. Baik, kita coba versi yang ketiga. Berhentinya nggak langsung sampai sini ya, tapi berhenti di sini. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu. Monggo sareng. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu. Mengulang dari mana? Illa. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq. Monggo. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa tawassaw bis sabr. Baik, ini secara praktek bacaan yang ada di masyarakat kita. Jadi ada yang setiap ayat berhenti sampai sini, berhenti ayat 1 berhenti, ayat 2 berhenti, lanjut ayat 3 berhenti. Ada yang khusus ayat 3 berhenti di sini terus sambung. Terus ada yang versi berikutnya sambung sampai akhir. Ada yang sambung tapi sini berhenti, di sini dilanjut. Ada yang berhentinya di amanu terus illal ladzina. Boleh. Semuanya boleh ya. Jadi mau pakai versi yang mana silahkan. Cuman kalau kita pakai versi mushaf Madinah ya,
Mushaf Madinah niku mboten wonten tandane niki. Enggak ada. Niki nggih mboten wonten. Pun jenengan cek ya. Mushaf Madinah. Gak kober ngecek. Pokoknya jenengan niki mesti enggak ada tandanya. Mesti enggak ada. Makanya ngapunten, Syekh Abdurrahman As-Sudais niku berhenti di sini apa disambung, Pak? Syekh Abdurrahman As-Sudais. Atau gak sepiro niteni aja kan. Oke. Kalau Syekh Sudais ya kuat, sangat kuat, kuat-kuate. Orang Arab itu kan nafasnya panjang-panjang. Oke. Jadi bukan saja hidungnya yang panjang ya, tapi nafasnya juga panjang. Tapi biasanya begitu Pak ya. Coba jenengan cek yang pesek-pesek rata-rata nafasnya ya. Enggak juga itu. Enggak, bukan rumus pasti enggak. Tapi memang orang Arab itu rata-rata panjang-panjang nafasnya. Tapi orang Indonesia yang pesek sekalipun, ya, kalau dia qori nasional itu ya tetap nafasnya panjang. Jadi enggak pasti. Baik, kita cek nih, ada 3 cara wakaf ya. 3 cara wakaf. Jadi maksud saya begini, jenengan baca surat Al-Asr itu pada umumnya itu mesti huruf terakhir disukun kan gitu ya. Pasti. Setiap huruf terakhir disukun. Itu namanya al-iskan. Padahal tidak harus, bisa al-iskan, bisa ar-rob, bisa al-ishmam. Nah, kalau jenengan membaca wal asr wal fajr kan disukun semua ya. Jadi yang huruf ro disukun, niki juga disukun. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Disukun juga, itu namanya al-iskan. Jadi kalau jenengan sukun di akhir, setiap membaca mesti diakhiri dengan harokat yang dengan huruf yang disukun, itu berarti namanya al-iskan gitu. Dan maca napa mawon kalimat Arab, jenengan misalnya membaca Allahu Akbar, adzan ya, Allahu Akbar, kan disukun ini, wa akbar. Tulisannya aslinya mboten sukun niku. Allahu akbaru dhammah. Hu akbaru, terus Allahu akbaru. Mesti dhammah di akhir hurufnya. Kenapa kok disukun? Alasannya apa? Karena ikut wong-wong, gitu ya. Kan gitu. Nah, jadi gini, hampir semua kalimat asyhadu an la ilaha illallah kan disukun nih. Aslinya apa sukun? Ndak. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wong asalna anna Muhammadan Rasulullahi. Kok dibaca Allah? Karena dibaca berhenti katanya. Karena dibaca berhenti. Niru sopo pertanyaannya? Jenengan niru sopo? Niru. Jadi orang Arab itu ketika membaca kalimat itu kebiasaannya setiap huruf yang terakhir itu disukun. Itu kita ikut orang Arab. Kebiasaan mereka membaca kalimat itu yang akhir disukun. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Asalnya an Abi Hurairata. Tadi dibaca Hurairah. Masya Allah. Kan gitu ya. Asalnya apa? Ya bukan sukun. Bukan Masya Allah, bukan sukun. Alhamdulillah. Asalnya kan hi kan gitu ya. Alhamdulillahi. Jadi alhamdulillah. Pertanyaannya niru sopo?
Nah, niru orang Arab. Jadi niru orang Arab dulu begitu gitu loh. Sehingga para ulama itu merumuskan namanya al-iskan. Karena kebiasaan orang Arab ketika membaca kalimat-kalimat Arab termasuk Al-Qur'an itu huruf yang akhir mesti disukun. Ini ada sejarahnya. Nah, padahal ketika membaca Quran itu kalau kemudian kita baca berhenti atau wakaf tidak harus sukun semua. Kalau ini kan sukun semua ya. Sukun semua. Misal kita membaca di sini kalau pakai al-iskan inna anzalnahu fi lailah, berarti di sini lailati jadi lailah gitu ya. Terus mengulang dari fi lailatil qadar. Jadi asalnya ti jadi lailah jadi sukun kalau pakai niki. Tapi bisa juga dengan pakai ar-raum. Nah, bisa pakai ar-raum berarti nanti maliki yaumiddin. Pakai ni tetap bukan din tapi dini. Terus iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ta'inu tetap nu tapi pelan ya tadi. Yeah. Innal insana lafi khusri tapi ri-nya itu sangat pelan. Khusri. Nah, seandainya kita praktekkan saat ngimami nggak seberapa kelihatan ya, nggak seberapa kelihatan. Jadi boleh pakai niki. Cuman kalau untuk dikonsumsi orang banyak, untuk didengarkan orang banyak, ya pakai yang umum saja. Kalau saya biasanya menyarankan pakai yang umum saja, jangan yang beda. Nanti kenapa? Karena nanti menimbulkan pertanyaan bagi orang yang tidak ikut belajar kayak gini-gini. Iki kok model-model maksudnya gitu. Model-model. Oke. Makanya kalau kita itu membaca ngimami karena yang dengarkan orang banyak ya wis yang umum saja yang dibaca, enggak usah model-model ya. Yang ketiga bisa juga dengan cara niki al-ismam. Ini enggak seberapa kelihatan kalau ini yang baca al-ismam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi setelah ain terus mencucu. Nah, itu namanya ismam. Ya, cuman kalau jenengan kerepotan hati mencucu barang ini ya. Ya, tapi enggak apa-apa, ini kan untuk latihan. Jadi maksud saya gini. Ketika misalnya jenengan melihat atau mendengar orang yang membaca kok cara wakafnya beda, itu berarti pakai cara wakaf yang lain. Dan itu boleh. Bahkan ada ulama yang berpendapat gini. Nah, yang kedua tadi. Ada ulama yang berpendapat kalau kita membaca kemudian mengakhiri huruf yang kita jadikan tempat wakaf, itu kita baca dengan harokat aslinya itu justru lebih utama. Kenapa? Karena menampakkan harokat aslinya. Ada yang begitu para ulama. Cuman tadi kembali lagi, kalau memang itu dikonsumsi orang banyak, lebih baik yang umum saja. Kalau saya tetap menyarankan pakai yang umum saja. Jadi misalnya ngimami, ya gak usah pakai yang ar-raum atau yang al-isman, tapi cukup dengan pakai al-iskan. Jadi disukun saja. Baik, sekarang kita sempurnakan lagi. Masuk di tarjem berarti ya.
Wa demi. Ini beda, bukan dan. Wawunya di sini adalah wawu qasam namanya. Wawu qasam. Jadi beda dengan yang wa yang bawah sini. Jadi wawu yang atas beda yang bawahnya. Wawu yang atas wal asri di sini adalah wawu qasam, demi. Demi wa demi al asri waktu atau demi masa. Wal asri demi masa. Inna sesungguhnya al insan manusia. Jadi kita kemarin sudah menerjemahkan di surah An-Nas ya. An-Nas juga manusia. Al insan juga manusia. Cuma nanti ada spesifikasi. Kalau An-Nas itu manusia dengan berbagai karakternya. Baik manusia yang beriman, manusia yang durhaka, manusia yang jahat, manusia yang baik, yang munafik, yang kafir, yang normal ya. Yang beriman semuanya itu masuk An-Nas. An-Nas ya. Maknanya manusia dengan berbagai karakternya. Inna sesungguhnya al-insan manusia la sungguh fi di dalam khusrin kerugian. Khusrin. Maka kalau punya anak, punya cucu jangan dinamai khusrin ya. Berarti rugi terus nanti. Jadi kalau dagangan mesti rugi terus yang namanya khusrin gitu. Oke, jangan pakai nama khusrin ya, rugi terus. Inna sesungguhnya al insana manusia la sungguh fi di dalam khusrin kerugian illa kecuali alladzina orang-orang yang amanu mereka beriman wa dan amilu mereka mengerjakan as-solihati kebaikan-kebaikan. Jadi asal kata as-solihat itu solih, satu akar dari solih. Solih itu maknanya cocok, cocok. Hadza thawb solih lakum. Baju ini cocok untuk kamu, misalnya begitu. Berarti solih ini maknanya cocok. Maksudnya cocok sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Gitu nih. Jadi misalnya jenengan di Mekah pas haji atau umrah, terus ada orang yang jual, orang Arab yang jual baju, hadza thawb sholih lakum. Beli aja, ini cocok untuk kamu, cocok dan pantas gitu ya. Itu hadza thawb sholih lakum. Cocok untuk kamu, sholih. Jadi makna sholih awalnya adalah cocok atau sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Dereng kan ya? Belum kan ya? Belum masuk ya? Belum, lanjut saja masuk saya kalau belum. Oh gitu, asik dereng. Wa dan amilu mereka mengerjakan as-solihati, ini bentuk solih, solihun, solihatun, solihatun ya. Bentuk jamaknya. Berarti kebaikan-kebaikan. Wa dan tawasau saling berwasiat. Berarti biasanya pakai bahasa saling nasihat menasihati. Dari akar kata tawasau itu wasiat. Wasiat, berpesan. Wasiat itu kan pesan ya. Berpesan. Saling berpesan, saling nasihat menasihati. Bi dengan al-haqqi kebenaran. Wa dan tawasau saling nasihat menasihati, saling berwasiat, saling berpesan, bi dengan as-sobri kesabaran. Jadi kalau hak kebenaran, sober kesabaran. Kita baca bersama untuk terjemahannya nggih. Saya bacakan dulu, nanti setelah itu dengan mengikuti setelah saya.
dengan ismi nama Allahi Allah Ar-Rahman yang maha pengasih Ar-Rahim yang maha penyayang. Jadi ketika membaca ini yang tidak disambungkan berarti Allah gitu ya. Kalau nggak disambung dengan bismi jadi millah. Kalau tidak kan Allah. Jadi ketika membaca ini Allah gitu ya. Allah, usahakan lidah bagian belakang jenengan naikkan. Allah itu ya. Lidah bagian belakang dinaikkan. Nanti kalau nggak dinaikkan lidah bagian belakang jadinya Allah kurang tebal. Jadi kuncinya di lidah bagian belakang diusahakan dinaikkan. Allahu Akbar. Allah ini kan dinaikkan ya. Dengan ismi nama Allahi Allah Ar-Rahman yang maha pengasih Ar-Rahim yang maha penyayang. Wal asri demi masa inna sesungguhnya al insana manusia la sungguh fi di dalam khusrin kerugian illa kecuali alladzina orang-orang yang amanu mereka beriman wa dan amilu mereka mengerjakan as-solihati kebaikan. Nah, jadi amal soleh maksudnya gitu ya. Amilus solihat amal soleh. Dan ini biasanya dipakai di kalangan istilah niki, semua bentuk yang kita kerjakan kalau baik itu disebut amal soleh. Makanya jenengan ngapunten ketika di lingkungan LDII, jenengan naruh sandal yang benar rapi, mereka bilang apa? Amal soleh. Itu mereka bilang amal soleh. Kalau nggak percaya silakan datang ke LDII. Kalau saya sering ngisi pelatihan di LDI, tapi guru-guru ngajinya sering. Jadi semua bentuk kebaikan itu mereka sebut monggo amal soleh. Oh itu mereka. Tapi nggak usah ditiru di sini, biasa saja di sini. Jadi mereka bilang amal soleh. Semua bentuk pekerjaan, perbuatan, ucapan yang baik amal soleh buat mereka. Istilah yang dipakai amal soleh. Kerja bakti misalnya gitu, kerja bakti mereka bilang besok kita moga-moga beramal soleh gitu. Kerja bakti moga amal soleh misalnya ngapunten selesai ngaji ya, ada yang mengembalikan meja itu kan gitu, mengembalikan kursi itu amal soleh istilah mereka moga-moga amal soleh ngoten mereka ya, amal soleh. Wa dan amilu mereka mengerjakan as-solihati kebaikan. Wa dan tawasau saling nasihat menasihati bi dengan al-haqqi kebenaran. Wa dan tawasau saling nasihat menasihati bi dengan as-sabri kesabaran. Jadi al-haqq itu dimaknai kebenaran. Makanya kita akan selalu mohon kepada Allah ya. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, nampakkan kepada kami bahwa yang hak, yang benar adalah benar dan beri kemampuan kepada kami untuk mengikuti kebenaran itu dan nampakkan kepada kami bahwa yang batil, yang salah adalah salah, beri kemampuan kepada kami untuk menjauhi kesalahan itu. Makanya orang yang mau korupsi sebelum korupsi berdoa Allahumma arinal haqqo haqqo. Kira-kira jadi korupsi atau tidak ya? Enggak jadi. Enggak jadi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.